Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kalian semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di ANA Channel. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahukah kalian amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan itu juga pernah ditanyakan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu dari 5 nabi yang memiliki kemuliaan ulil azmi, yaitu golongan para nabi pilihan Allah yang memiliki sifat ketekunan yang luar biasa dalam mengajarkan agama. Nabi Musa alaihissalam juga menerima gelar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Kalamullah, yaitu menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang paling disukai? Nabi Musa alaihissalam juga merupakan nabi yang sering disebutkan dalam Al-Quran, serta kisah-kisah hidup beliau yang disebutkan sebanyak 125 kali, sedangkan Nabi Isa alaihissalam hanya disebutkan sebanyak 25 kali dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW disebutkan sebanyak 4 kali. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Muqasyafatul Qulub mengisahkan dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, amalan apa yang paling engkau sukai? Aku sudah melaksanakan ibadah yang engkau perintahkan. Manakah antara ibadahku yang engkau sukai? Apakah salatku?" Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam, "Salatmu itu hanya untukmu sendiri, karena salat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar." Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Apakah zikirku?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena zikir membuat hatimu menjadi tenang." Nabi Musa alaihissalam masih penasaran, apakah puasaku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasamu melatih dirimu dan mengekang hawa nafsumu." Lalu, ibadah apa yang engkau sukai ya Allah? Ucap Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Sedekah, zakat, infak. Tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan, engkau sedekah, zakat, infak, sesungguhnya aku berada di sampingnya." Dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa ibadah-ibadah seperti sholat, zikir, dan puasa belum tentu membuat Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita, walaupun ibadah tersebut sangat tinggi pahalanya. Mengapa demikian? Karena ibadah-ibadah tersebut hanya berdampak pada manusia itu sendiri, tidak berdampak kepada orang lain. Sedangkan sedekah, zakat, infak merupakan ibadah atau amal perbuatan yang hanya bukan berpahala tinggi untuk diri sendiri, tapi juga membantu orang lain yang dalam kesulitan dan membutuhkan uluran tangan dari kita. Amalan inilah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Salat hanya akan mengantarkanmu setengah perjalanan surga, sedangkan puasa hanya mengantarkanmu ke depan pintu surga. Akan tetapi sedekah, zakat, infak mengantarkanmu ke dalam surga." Seseorang yang tekun salat dan puasa akan tetapi belum mau bersedekah, maka dia belum memenuhi syarat untuk masuk ke dalam surga, karena orang-orang seperti ini hanya layak di depan pintu surga saja. Maka dengan adanya sedekah, zakat, infak merupakan amalan dalam menyempurnakan seseorang, menghantarkannya ke dalam surga.
Para ulama besar juga sering mengingatkan akan pentingnya sedekah, zakat, infak. Karena seseorang yang hanya sibuk dengan ibadah ritual seperti sholat, zikir, puasa, dan haji, dan lain sebagainya, maka jangan dulu puas dan jangan juga engkau sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan kita karena ibadah dan sedekah, zakat, dan infak kita agar selalu disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah bersedekah, zakat, dan infak serta membantu orang-orang yang kesusahan. Wallahu alam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.